بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. Dalam buku kecil At-Takwin disebutkan bahwa Ismail lebih tua dari Ishak sejarak 13 tahun. Dan konteks kisah penyembelihan menunjukkan terjadinya sebelum kelahiran Ishak. Karena kabar kegembiraan tentang kelahiran Ishak disebutkan setelah pemaparan kisah penyembelihan dengan lengkap. Perjalanan kunjungan ini mengandung sedikitnya 1 kali perjalanan sebelum Ismail beranjak dewasa. Sedangkan 3 kunjungan lainnya telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara panjang lebar dari Ibnu Abbas radhiyallahu an secara marfu, yaitu disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ringkasan kisahnya adalah ketika Ismail beranjak dewasa, ia belajar bahasa Arab kepada kabilah Jurhum dan berhasil menyaingi dan membuat mereka kagum. Maka mereka menikahkannya dengan seorang wanita dari kalangan mereka, kemudian meninggallah ibunda Ismail, yaitu Siti Hajar. Kemudian tampak pada diri Ibrahim alaihi wasallam keinginan untuk menyenguk peninggalannya. Datanglah Nabi Ibrahim alaihi salam setelah pernikahan ini, namun tidak mendapati Ismail. Lalu beliau menanyai istri Nabi Ismail tentangnya dan tentang keadaan dirinya. Setelah ditanyai, istri Ismail mengeluhkan kepada Nabi Ibrahim alaihi wasallam kesempitan hidup mereka. Lalu Nabi Ibrahim alaihi wasallam meninggalkan wasiat kepada istri Nabi Ismail agar mengatakan kepada Nabi Ismail alaihi salam untuk mengubah palang pintu rumahnya. Nabi Ismail alaihi wasallam memahami apa yang dimaukan oleh ayahnya. Lalu Nabi Ismail alaihi wasallam menceraikan istrinya itu dan menikah lagi dengan wanita lain, yaitu putri Mudah bin Amr, pembesar dan penghulu kabilah Jurhum. Datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kedua kalinya setelah pernikahan kedua, namun ia tidak mendapati Ismail. Maka kembalilah Nabi Ibrahim alaihissalam ke Palestina setelah menanyai istri Ismail tentang Ismail dan dirinya. Istri Ismail menjawab pertanyaan tersebut dengan memuji Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam juga meninggalkan wasiat kepada Nabi Ismail alaihissalam untuk menahan palang pintu rumahnya. Pada kunjungan yang ketiga kalinya, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapati Nabi Ismail alaihissalam sedang meraut anak panahnya di bawah pohon dekat air Zam-Zam. Ketika melihat bapaknya, Nabi Ismail alaihi salam
berdiri menuju beliau dan melakukan sebagaimana seorang anak memperlakukan ayahnya dan ayah memperlakukan anaknya. Pertemuan mereka berdua terjadi setelah berselang waktu yang sangat panjang. Rentang waktu di mana seorang ayah yang sudah berusia tua dan penuh kasih sayang tidak akan bersabar untuk menemui anaknya. Juga seorang anak yang berbakti dan saleh lurus tidak akan bersabar dalam rentang itu untuk menanti perjumpaan dengan ayahnya. Pada perjumpaan ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam membangun Ka'bah dan meninggikan pondasinya, dan Nabi Ibrahim alaihissalam mengumumkan di tengah manusia untuk berhaji sebagaimana yang Allah perintahkan. Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki kepada Nabi Ismail alaihissalam 12 anak laki-laki dari putri Muddah. Berikut adalah nama-nama putra Nabi Ismail dari istrinya yang bernama Muddah. Yang pertama, Nabit atau Nabayut. Yang kedua, Kaidar. Yang ketiga, Adbel. Yang keempat, Mibsam. Yang kelima, Misima. Yang keenam, Duma. Yang ketujuh, Misya. Yang kedelapan, Hadad. Yang kesembilan, Yatma. Yang kesepuluh, Yatur. Yang kesebelas, Nafis. Yang kedua-belas, Kaidman. Dari mereka bertebarlah 12 kabilah. Mereka semua tinggal di Mekah untuk beberapa waktu lamanya. Mayoritas penghidupan mereka adalah berdagang dari negeri Yaman hingga Syam dan Mesir. Kemudian kabilah-kabilah ini berpencar di penjuru jazirah, bahkan hingga keluar jazirah. Setelah itu, keadaan mereka tenggelam dalam perputaran zaman kecuali anak-anak Nabit dan Kaidar. Peradaban kaum Anvat, yaitu anak keturunan Nabit, berkembang pesat di bagian utara Hijaz. Mereka membentuk pemerintahan yang kuat dan berhasil menyengkramkan kekuasaannya semenjak dari ujung wilayahnya. Mereka menjadikan kota Batra sebagai ibu kota bagi mereka. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan mereka hingga datang seorang Romawi dan berhasil meruntuhkannya. As-Sayyid Sulaiman An-Nadzawi setelah melalui pembahasan yang menakjubkan dan penelitian yang detail menguatkan bahwa raja-raja Ghassan, demikian pula kalangan Ansor dari kabilah Aus dan Khazraj bukan keturunan dari Katan, tapi berasal dari keluarga Nabit bin Ismail, dan sisi mereka masih ada negeri itu. Adapun Kaidar bin Ismail, anak-anaknya masih tetap tinggal di Mekah dan berketurunan di sana hingga lahirlah keturunan mereka yang bernama Adnan dan anaknya yang bernama Ma'ad. Dari sini kaum Arab menjadi nasab keturunan Adnan. Dan Adnan adalah kakek ke-21 dalam silsilah nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah diriwayatkan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam apabila menerangkan nasab dan sampai kepada Adnan, maka beliau akan diam dan bersabda, "Kadzaba nasabuna."
para ahli nasab berdusta, sehingga tidak perlu melewatinya silsilah nasab di atas Adnan. Sebagai ulama, ada yang berpendapat bolehnya menjelaskan nasab keturunan di atas Adnan sambil melemahkan hadis yang telah diisyaratkan di atas. Dan mereka mengatakan antara Adnan dan Ibrahim alaihi wasallam ada 40 kakek berdasar pada penelitian yang rinci. Cabang-cabang kabilah Ma'ad dari keturunan anaknya yang bernama Nizar, ada yang mengatakan bahwa Ma'ad tidak memiliki anak selain Nizar, bahwa Nizar memiliki 4 anak laki-laki. Dari anak-anaknya terpecahlah 4 kabilah besar, yaitu Iyad, Anmar, Rabi'ah, dan Muzar. 2 kabilah terakhir inilah yang banyak sekali dan menyebar cabang-cabang kabilahnya, sehingga bercabanglah dari Rabi'ah Asad bin Rabi'ah, Anjah, Abdul Qais, 2 anak Wa'il, yaitu Fakar dan Takrib, Hanifah, dan selain mereka. Sedangkan kabilah Muzar bercabang menjadi 2 kabilah besar, yaitu Qais Ailan bin Muzar dan cabang-cabang Ilyas bin Muzar. Dari keturunan Qais Ailan adalah Bani Sulaim, Bani Hawazin, Bani Ghatafan, dan dari Ghatafan muncullah Abs dan Zubyan, Asaj dan Gina bin Asyur. Dari Ilyas bin Mudar muncul kabilah Tamim bin Murrah, Huzail bin Mudarik, Bani Asad bin Huzaimah, dan suku-suku lain dari keturunan Kinanah bin Huzaimah. Muncullah dari Kinanah Quraisy, dan mereka adalah anak-anak Fir bin Malik bin Nazr bin Kinanah. Dan terpecahlah Quraisy menjadi banyak kabilah. Kabilah yang paling terkenal adalah Zumah, Sahmi, Adi, Mahzum, Taim, Zuhrah, suku-suku Qusay bin Kilab. Suku-suku Kisai ini adalah Abu Zar bin Qusay, Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, dan Abdul Manaf bin Qusay. Dari Abu Manaf muncul 4 cabang kabilah, yaitu Abdusam, Naufal, Al-Muttalib, dan Hasim. Anak keturunan Hasim inilah yang Allah Azza wa Jalla memilih darinya penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Hashim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha istofa min waladi Ibrahim Ismaila, wastofa min waladi Ismaila Bani Kinanah, wastofa min Bani Kinanah Quraisan, wastofa min Quraisin Bani Hasim, wastofani min Bani Hasim." Yang artinya, Allah memilih Ismail dari keturunan Ibrahim, memilih Bani Kinanah dari keturunan Ismail, memilih Quraisy dari Bani Kinanah, memilih Bani Hashim dari Quraisy,
dan memilihku dari Bani Hashim. Hadis Bukhari Muslim dari Wastilah bin Aska. Dari Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an, ia berkata, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk lalu menjadikanku dari golongan yang paling baik dan golongan terbaik dari dua golongan. Kemudian ia memilih kabilah dan menjadikanku dari kabilah terbaik. Kemudian memilih rumah dan menjadikanku dari keluarga terbaiknya. Sehingga aku adalah orang terbaik mereka dari sisi kepribadian diri dan terbaik mereka dari keluarga. Hadis riwayat Tirmizi. Ketika anak-anak Adan berkembang banyak, mereka berpencar di berbagai negeri Arab. Mereka mengikuti tempat-tempat yang banyak curah hujannya dan banyak tumbuh rumputnya. Sehingga Abdul Qais, suku-suku Bakr bin Wa'il dan suku-suku Tamim berpindah ke Bahrain dan tinggal di sana. Bani Hanifah bin Sabu bin Ali bin Bakar keluarga menuju Yamamah dan singgah di Hajar, yaitu Yamamah yang paling banyak tumbuhnya, dan seluruh suku Bakr bin Wa'il tinggal di sepanjang tanah yang memanjang dari Yamamah ke Bahrain hingga Saif Kazimah dan hingga laut sampai di bagian ujung Irak dan Ubul Lafahid. Dan Taglib tinggal di pinggiran Ufrat. Pernah ada dari sana sejumlah suku yang bertetangga dengan Bani Bakar, sedang Tamim tinggal di pelosok Basrah. Bani Sulaiman tinggal di daerah dekat Madinah, yaitu daerah lembah Al-Qura hingga Khaybar. Berkelanjutan hingga wilayah timur Madinah, perbatasan dengan dua gunung hingga ujungnya, dan hingga daerah Harah. Sedangkan Sakib tinggal di Taif, adapun Hawazin di sekitar Makkah, yaitu sekitar Autas. Secara globalnya antara Makkah dan Basrah. Bani Asad tinggal di wilayah timur Taima dan sebelah utara Kufah. Antara mereka dengan Taima terdapat kampung Batar yang berasal dari Tayyi. Sedangkan jarak antara mereka dengan Kufah adalah 5 malam. Sedangkan Jubaid tinggal di dekat Taima hingga Khauran. Suku-suku keturunan Kinanah masih tetap tinggal di Tihama. Suku-suku Quraisy tetap tinggal di Makkah dan di sekitarnya. Dahulu mereka berpecah belah, tidak ada sesuatu pun yang bisa menyatukan mereka. Muncul di tengah mereka Qusay bin Kilab. Lalu Qusay mengumpulkan mereka, membentuk kesatuan yang kemudian mengatakan kemuliaan mereka dan meninggikan kedudukan mereka. Demikianlah sepenggal sejarah yang berhasil kami kumpulkan tentang para pendahulu kakek moyang Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penduduk Arab, para penghulu masyarakat Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.